Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Duyanto dari kelas D20B Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan bangunan atap jemuran otomatis untuk smart home berbasis IoT yang disusun oleh Muhammad Asyariah, Mimin F. Rohman, dan Sugianto dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit. Untuk tujuan menggunakan pembuatan alat yaitu agar membantu orang-orang dalam mengurangi rasa cemas ketika menjemur pakaian di musim penghujan seperti saat ini. Untuk komponen-komponen yang digunakan pada alat ini antara lain ada power supply, ada Arduino yaitu platform elektronik open source yang berbasis pada perangkat lunak dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Selanjutnya ada sensor cahaya. Sensor cahaya yang digunakan yaitu Light Dependent Resistor atau LDR. Selanjutnya ada sensor hujan, dan juga modul Ethernet set yaitu untuk menyediakan atau memberi layanan IP pada Arduino dan PC agar dapat terhubung ke internet. Untuk diagram blok atap jemuran otomatis yaitu ada tegangan adaptor yaitu sumber tegangan 5 volt yang digunakan untuk mengaktifkan seluruh komponen rangkaian dan motor servo. Ada IoT yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat komputer atau smartphone. Ada inputan yaitu ada sensor LDR dan sensor hujan. Dan untuk prosesornya yaitu menggunakan microcontroller Arduino. Serta untuk outputnya ada motor servo, buzzer, dan LCD. Untuk blok diagramnya sebagai berikut: sensor air dan cahaya sebagai input, microcontroller sebagai prosesor, dan untuk outputnya ada buzzer, motor servo, dan LCD. Untuk Ethernet set untuk penghubung antara microcontroller ke PC atau smartphone, dan power supply yang digunakan yaitu power supply 5 volt. Untuk prinsip kerja sistem antara lain sebagai berikut: baca kondisi jemuran kosong, berarti atap menutup dan motor mati. Apabila ada jemuran berarti program on. Baca sensor hujan dan cahaya, apabila cuaca panas maka motor keluar atau membuka. Apabila cuaca mendung berarti motor masuk atau atap menutup. Begitu juga cuaca hujan, motor masuk atap menutup, dan juga cuaca panas tapi hujan, motor masuk dan atap menutup. Untuk rangkaiannya sebagai berikut: untuk dari hasil pengujian komponen sendiri, yaitu untuk hasil pengujian Arduino ada waktu keluar, pin keluarannya, dan ini hasil pengujian sensor hujan. Apabila sensor terbaca 10 maka buzzer mati atau tidak terdeteksi adanya hujan. Selanjutnya apabila sensor membaca di 5 berarti buzzer mati atau tidak terdeteksi adanya hujan. Sensor membaca 3 mati juga dan tidak terdeteksi. Apabila sensor membaca di minus 15 maka buzzer akan berbunyi yang berarti ada terdeteksinya hujan. Begitu juga dengan minus 100 dan minus 250, buzzer akan berbunyi yang menandakan adanya terdeteksi hujan. Berarti dari kesimpulan untuk sensor hujan sendiri, apabila nilai yang dikeluarkan dari sensor air semakin kecil di minus 15 ke bawah maka terindikasi adanya air dan buzzer akan berbunyi. Selanjutnya untuk hasil pembacaan sensor LDR, kemungkinan ini
keluarannya di satuan ohm ya, berarti apabila di 100 buzzer mati, kesimpulannya berarti cuaca sedang terang. Di 250 buzzer mati, kesimpulan cuaca sedang terang juga. Di 150 buzzer mati, kesimpulan cuaca terang. Di 410 buzzer berbunyi dan indikasi cuaca gelap. Dan begitu pula di 420 dan 450 buzzer berbunyi dan kesimpulannya cuaca sedang gelap. Berarti untuk kesimpulan dari pengujian IDR yaitu apabila pembacaannya di 410 atau lebih maka terindikasi cuaca sedang gelap. Apabila di bawah 300 ke bawah maka terindikasi cuaca cerah dan buzzer akan mati. Selanjutnya untuk hasil pengujian buzzer yaitu hasil pembacaan sensor air di 10 indikasi kering, hasil pembacaan sensor cahaya di 300 indikasi terang, buzzer akan tidak berbunyi dan kesimpulannya tidak terdeteksinya hujan. Selanjutnya di -5 yaitu basah, dan untuk pembacaan sensor di 250 atau terang, ini buzzer berbunyi dan kesimpulannya terdeteksi, berarti untuk indikasinya hujan tetapi cuaca sedang terang, berarti hujan terang, buzzer berbunyi dan terindikasi adanya hujan. Selanjutnya di pembacaan sensor air di -100 atau indikasi basah adanya hujan, dan juga 410 untuk sensor cahaya atau indikasi gelap, maka buzzer akan berbunyi dan indikasi terdeteksi adanya hujan. Selanjutnya untuk pembacaan sensor air 5 yaitu kering, dan untuk sensor cahaya di 420 atau gelap, ini buzzer berbunyi dan terdeteksi adanya mendung. Otomatis jemuran akan menutup. Selanjutnya yaitu untuk hasil pengujian motor servo, tabel pembacaan sensor air di 10 atau kering dan pembacaan sensor cahaya 300 atau terang, buzzer tidak berbunyi dan putaran motor servo searah jarum jam atau tetap membuka. Selanjutnya untuk -5 indikasi basah, 250 untuk indikasi terang, maka buzzer akan berbunyi yang menandakan adanya hujan tapi cuaca sedang terang. Untuk putaran arah motor servo yaitu berlawanan arah jarum jam atau menutup. Selanjutnya apabila hasil pembacaan sensor air di -100 atau basah dan untuk sensor cahaya di 410 atau gelap, indikasi bunyi yaitu berlawanan arah jarum jam sehingga jemuran akan menutup. Selanjutnya untuk indikasi sensor air 5 atau kering dan untuk sensor cahaya di 420 atau gelap, indikasi buzzer akan berbunyi dan motor servo akan bergerak arah jarum jam atau menutup yang terindikasi adanya mendung. Selanjutnya untuk hasil pengujian tombol, apabila tombol on berarti alat masuk dalam mode otomatis yaitu bekerja sesuai inputan perubahan cuaca. Apabila tombol dalam posisi off, alat dalam kondisi mati dan atap menutup. Untuk tabel pengujian internet yaitu di jarak 100 meter bisa terdeteksi, untuk 5 meter bisa, 10 meter bisa, di 15 meter bisa, dan 25 meter tidak bisa. Berarti untuk jarak range yang bisa terhubung terhadap internet yaitu di bawah 25. Tapi untuk tepatnya di sini tidak dicantumkan untuk tepatnya berada di berapa. Untuk 20 ini masih belum tahu apakah bisa terdeteksi atau tidak. Berikut untuk jarak uji di 51 meter, tombol dalam posisi on off bisa, pembacaan sensor air di kering dan sensor cahaya terang, berarti buzzer tidak berbunyi lawan jarum jam dan atau atap membuka. Di jarak uji 5 meter, tombol bisa,
pembacaan tetesan air di di bawah satu atau indikasi basah. Arti pembacaan sensornya cahaya terang, buzzer berbunyi berarti searah jarum jam atau menutup. Jarak uji 10 meter bisa. Untuk tetesan air basah dan sensor cahaya gelap, buzzer akan berbunyi dan motor berputar searah jarum jam atau menutup. Selanjutnya untuk jarak uji 15 meter, tombol bisa, indikasi kering dan cahaya gelap berbunyi searah jarum jam atau menutup. Dan jarak uji di 25 meter berarti tombol on off nya tidak bisa, berarti jarak melebihi sensor batas sinyal. Arti kesimpulannya yaitu untuk dari inputannya ada dua, yaitu pembacaan tetesan air dan pembacaan cahaya ini di OR. Berarti apabila ada terdeteksi tetesan air, walaupun pembacaan sensornya terang, maka atap akan menutup. Dan apabila pembacaan tetesan air tidak ada, namun pembacaan cahayanya gelap, maka atap juga akan menutup. Untuk pembacaan tetesan air untuk indikasi kering sendiri yaitu di atas 1, dan untuk indikasi basah yaitu di bawah 1. Dan untuk pembacaan cahaya untuk indikasi terang yaitu di bawah 400, dan untuk indikasi gelap yaitu di atas 400. Untuk sebagai contoh sesuai dengan tabel yaitu untuk indikasi untuk indikasi 410 berarti di atas 400 gelap, dan untuk 300 di bawah 400 yaitu terang. Itu juga untuk sensor bunyi di atas 1 yaitu 3, berarti untuk sensor hujan di atas 1 yaitu 3, buzzernya akan mati, dan di bawah 1 yaitu minus 15 dan buzzernya akan berbunyi. Untuk berdasarkan hasil perancangan dan analisa pembuatan atap jemur otomatis dengan memanfaatkan sensor hujan dan sensor cahaya, untuk kesimpulannya diambil penulis yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan, pergerakan atap jemuran otomatis berbasis IoT ini yang memakai Arduino Uno R3 telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dikendalikan secara manual atau otomatis melalui webpack. Dan untuk rancangan bangunan atap jemuran otomatis untuk smart home berbasis IoT ini menggunakan sensor hujan, tetesan air, dan sensor cahaya yaitu LDR sebagai proteksi cuaca. Sekian untuk tentang makalah rancangan bangunan atap jemuran otomatis untuk smart home berbasis IoT. Untuk kesalahan pengucapan ataupun kekurangan dari informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.